Selamat datang di kanal Dunia Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap dan misteri yang tak terpecahkan menemani kalian saat dunia mulai sunyi. Malam ini, ada satu kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menjawab sebuah panggilan. Terutama jika panggilan itu datang dari tempat yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi. Rini tidak pernah menyangka kepindahannya ke kota kecil itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia hanya seorang mahasiswi biasa yang mencoba menjalani hidup mandiri jauh dari keluarga. Kos sederhana yang ia tempati berada di pinggir kota, jauh dari keramaian, dikelilingi jalan sempit dan pepohonan tua yang membuat suasana terasa lebih dingin saat malam tiba. Hari-harinya berjalan normal, kuliah, makan, kembali ke kamar, dan menghabiskan waktu dengan ponselnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Sampai suatu malam ketika hujan turun begitu deras, memaksanya pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan saat itu hampir kosong, lampu jalan berkedip pelang, seperti kelelahan menerangi malam. Angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, bau yang terasa asing, sedikit anyir, dan membuat bulu kudut merinding tanpa alasan. Di tengah langkahnya yang terburu-buru, Rini tiba-tiba berhenti. Di bawah sebuah pohon besar yang cabangnya menjulur ke segala arah, berdiri sebuah benda yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah telepon umum tua. Catnya sudah mengelupas, kacanya kusam, dan gagang teleponnya menggantung seolah menunggu seseorang untuk mengangkatnya. Hal yang membuat Rini benar-benar membeku adalah suara dering yang terdengar dari dalamnya. Dering itu pelan, tapi jelas, berulang, memecah suara hujan. Rini menelan ludah. Dalam pikirannya, tidak masuk akal. Siapa yang masih menggunakan telepon umum, apalagi di tempat seperti ini, di tengah malam seperti ini? Namun entah kenapa, ada dorongan aneh yang membuatnya melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang telepon itu. Dingin, sangat dingin, seperti tidak pernah tersentuh manusia dalam waktu lama. "Halo?" ucapnya pelan. Awalnya hanya suara statis, berisik, seperti sambungan yang buruk. Rini hampir menutup telepon itu, sampai tiba-tiba, "Rini?" Suara itu membuat nafasnya terhenti. "Tolong ibu." Dunia seakan berhenti berputar. Itu suara yang sangat ia kenal, suara yang tidak mungkin salah, suara ibunya. Ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Rini langsung menjauh, hampir menjatuhkan gagang telepon itu. Jantungnya berdetak sangat kencang, nafasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi, hanya suara yang kebetulan mirip, hanya efek dari kelelahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, itu benar-benar suara ibunya. Malam itu, Rini tidak tidur sama sekali. Ia terus teringat suara itu, cara ibunya memanggil namanya, nada suaranya, bahkan cara ia mengucapkan kata, "Tolong," semuanya sama persis seperti sebelum ibunya meninggal. Keesokan harinya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia kembali ke tempat itu, dan telepon umum itu masih ada. Berdiri di tempat yang sama, di bawah pohon yang sama, seperti tidak pernah berpindah sedikit pun. Rini berdiri cukup lama di depannya. Kali ini tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya keheningan yang aneh, seolah suara di sekitarnya ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan nafas tertahan, ia kembali mengangkat gagang telepon itu. Dering langsung terdengar, bahkan sebelum ia sempat berkata apapun. "Halo?" ucapnya lebih pelan dari sebelumnya. Suara statis muncul lagi, tapi kali ini tidak lama. "Rini, dengarkan ibu baik-baik." Air mata langsung mengalir di pipinya. "Jangan percaya siapapun, mereka bukan manusia." Rini menoleh ke belakang dengan cepat. Jalanan kosong, tidak ada siapapun. Tapi perasaan itu, perasaan seperti sedang diawasi, semakin kuat. "Ibu, maksudnya apa?" bisiknya panik. Namun sambungan itu terputus lagi. Sejak saat itu, semuanya berubah. Rini mulai sering kembali ke telepon itu. Awalnya karena rindu, karena ingin mendengar suara ibunya lagi. Tapi semakin lama, panggilan itu tidak hanya datang dari satu suara. Ada suara lain. Suara seorang pria yang berbicara terbata-bata,
mengaku dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai dekat kota itu. Ada anak kecil yang menangis, meminta dicari karena ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ada suara wanita tua yang hanya tertawa pelan-pelan henti, membuat Rini harus menutup telinganya sendiri. Setiap malam, telepon itu selalu berdering, selalu menunggu Rini. Dan entah kenapa, Rini selalu datang. Tidurnya mulai terganggu, wajahnya pucat, matanya sayu. Teman-teman kampusnya mulai menyadari perubahan itu. Mereka bertanya, mencoba membantu, tapi Rini hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan, karena bahkan ia sendiri tidak mengerti kenapa ia tidak bisa berhenti. Suatu malam, hujan kembali turun. Rini berdiri di depan telepon itu, basah kuyup, dengan tangan gemetar. Dering itu lebih keras dari biasanya, lebih mendesak, seolah marah karena terlalu lama dibiarkan. Rini mengangkatnya. Halo? Tidak ada suara, hanya nafas. Pelan, berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat. Rini? Suara itu bukan suara ibunya, bukan suara siapapun yang pernah ia dengar. Sekarang, kamu dengar kami. Tiba-tiba, banyak suara muncul bersamaan, berbisik, menangis, tertawa, memanggil namanya berulang kali. Rini menjerit, mencoba melepaskan gagang telepon itu, tapi tangannya seperti menempel, tidak bisa dilepaskan. Di dalam kaca telepon, ia melihat bayangannya sendiri, tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum, pelan, lebar, tidak wajar. Air mata Rini jatuh semakin deras. "Ibu, tolong," bisiknya putus asa. Lalu di antara semua suara itu, satu suara muncul. Lembut, dikenal. "Rini, sudah waktunya pulang." Tiba-tiba semuanya hening, dering berhenti, hujan berhenti, dan lampu jalan padam. Keesokan harinya, warga sekitar tidak menemukan apapun di tempat itu. Tidak ada telepon umum, tidak ada jejak, tidak ada Rini. Seolah semuanya tidak pernah ada. Namun beberapa orang yang melewati jalan itu di malam hari, terutama saat hujan turun, mengaku mendengar sesuatu. Sebuah dering, pelan, dari arah pohon besar di pinggir jalan. Dan jika ada yang cukup berani untuk mendekat, mereka akan menemukan sebuah telepon umum tua, berdiri sendirian dalam gelap. Jika diangkat, akan terdengar suara seorang gadis dengan nafas gemetar. "Tolong aku." Dan suara itu adalah suara Rini.